Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jamaah Esa Ubatullah yang sudah pernah umrah bersama Esa Ubatullah. Nah, sebelum kita mulai, perkenalan dulu Pak. Bapak Ibu namanya siapa, tinggalnya di mana, terus umrah bersama Esa kapan? Gitu. Saya bernama Pak Sutasmaji, alamat Jalan Gudelang 4, Sitalang, RT 6 RW 8, Kelurahan Susokan, Kecamatan Ungaran Timur. Saya Nani Irawati, alamat sama, serumah. Ya, Iya, umrah bersama Esa kapan aja Ibu Bapak? umroh pertama itu tahun 2019 Januari bersama anak-anak di 5 orang. Yang kedua tahun 2022 juga berlima, dan yang terakhir kemarin tahun 2023 bulan April Ramadan, LQ ya, LQ yang berdua. Ya, enggak berlima. Itu berarti 3 atau Bapak pernah umroh lagi dengan biro lainnya? Kalau saya pernah dengan biro lain itu tahun 2014, itu sendiri malah. Ya sendiri. Terus haji juga sendiri? Haji berdua. Haji berdua tahun 2016. Berarti Bapak udah 4 kali, 3 kalinya bersama SAU, 1 kalinya bersama biro lain. Kalau Ibu berarti 3-tiganya ya bersama SAU, dan 2 di antara 3-nya sama anak-anak semuanya. Ya, itu menarik sekali. Nah, itu apa Pak, Ibu Bapak kira-kira yang membuat Bapak berarti kan 3 kali umroh bersama SAU berulang bersama keluarga, itu kenapa gitu? Pasti kan ada sebabnya. Kenapa sih harus umroh bersama SAU bersama keluarga berulang-ulang gitu, lebih dari sekali gitu? Karena di SAU itu kan pembimbingnya sudah pengalaman, terus bironya juga sudah apa namanya ya, cukup lama juga, jadi tidak was-was gitu ya. Kita sudah kenal dengan direkturnya, dengan ownernya, jadi kita tuh lebih nyaman. Selain itu juga apa ya, ilmu yang diberikan itu sangat apa ya, membantu. Lah, memang pas umrah di biro lain gimana emang? Ya, kita juga dikasih buku panduan juga, tapi tidak sedetail di SAU gitu. nggak ada proposal hidup, nggak ada membaru. Lembar mutaba'ah itu kan, nah, nggak ada. Kalau kan di SAU kan ada. Disuruh buat proposal hidup, Ya, termasuk. Jadi sisi explore dari Tarbawinya lebih banyak gitu ya? Ya, betul. Kalau dibandingkan sama yang sebelumnya, yang biro lain? nggak ada doa yang tercatat. Iya, itu seperti doa yang diberikan dari Depak itu. Jadi cuma ngikutin. Jadi tidak di apa ya namanya, ditekankan untuk proposal itu. Merevisi doa, tempat-tempat di sini mustajab, di sana. Ya, yang di biro lain kan ya yang pokok itu yang di Raudhah. Kalau di Mekah, di Masjid Nabawi, di Raudhah itu memang sudah dilaksanakan, tapi untuk di Mekahnya itu kurang apa ya, kurang eksplor gitu loh. Kalau apa, tawaf sa'i itu ya langsung 7 kali udah selesai tuh, nggak ada berhentinya gitu. Minta kepada Allah dengan doa khusus tuh tidak ditekankan. Ditekankan. Jadi ya lebih nyaman ikut SAU. Jadi saya ibaratnya tidak mau ke lain hati. Istilahnya. Berarti tahun depan Insya Allah. Rencana ya memang cita-cita itu kalau bisa, kan setiap
di sana kan minta kepada Allah kalau bisa diberangkatkan tiap tahun gitu. Saya doanya tetap minta bisa umroh tiap tahun gitu kalau pas di tempat-tempat ijabah itu. Lah ya maksudnya umroh tiap tahun kan apalagi bareng keluarga berarti kan berlima itu kan apa ya kalau menurut pandangan umum ya itu kan besar gitu biayanya. Nah itu gimana itu Pak? Kan biayanya tuh besar gitu. Ya Nanti berarti kan harus menghabiskan uang besar juga gitu loh. orang tahunya begitu orang. Wah Pak, terus itu uangnya banyak itu. Tiap tahun bisa umroh gitu loh. Padahal saya uangnya juga pas-pasan itu. Maksudnya kalau mau umroh itu ya kita kan nabung ya tiap hari dari sedikit demi sedikit tapi ketika mau berangkat itu kok bisa gitu loh dengan ya itu menyisihkan penghasilan khusus gitu loh. Saya punya kaleng khusus untuk umroh gitu. Jadi Ada tabungan Ka'bah. ada tabungan Ka'bahnya itu. Iya. Berarti yang kotak itu ada. Ya, yang kotak itu jadi kan apa ya? Nah istilahnya teman itu the power of receh. Jadi 20.000, 50.000 ya punya uangnya berapa tiap hari itu dimasukin gitu loh. Nah nanti Allah yang akan melengkapi gitu. Ada tips khusus nggak Pak supaya akhirnya kira-kira tips ini yang memang ibu bapak rutin selain nanti tadi apa namanya sifatnya memang nabung gitu ya mengusahakan ada tips lain nggak yang memang menurut bapak oh ini saya lakukan akhirnya ini kayaknya ini yang bikin Allah memberikan pertolongan untuk kami bisa umroh sekeluarga gitu karena mobilnya kan lumayan gitu. Ya selain kita menabung kita juga sedekah termasuk sedekah pagi, sedekah Jumat dan mungkin ada juga sedekah bulanan gitu. Oh, full sedekah ya. Ya. Karena dengan bersedekah itu Allah akan mengganti lebih banyak. Kalau dari umrah keluar banyak diganti nggak Bu? Ya Banyak. biasanya kalau kita mengeluarkan untuk umrah itu Allah akan mengganti. Pengganti lebih banyak. Iya, Allah akan menggantinya lebih banyak itu. Itu saya yakin. Berarti kalau pernah lihat ini belum omset saya tiba-tiba habis umrah habis banyak itu saya kok banyak lagi gitu. Terasa gitu apa gimana gitu? Ya, kan bisa buat daftar lagi. Itu Oh, tahu Bang dari mana itu? Ya buktinya itu ya. Habis umroh, habis banyak kok bisa daftar lagi. Gitu. Tiap tahun kan berarti kan baru datang, baru mulai usaha lagi, ngumpul-ngumpul lagi kok udah daftar lagi ya Itu mengembalikan lebih banyak, lebih cepat. Jadi memang nggak berupa uang sih. Dengan badan sehat bisa bekerja dengan lebih baik. Ibadah juga lebih baik kan itu memperlancar. Terus ada apa ya? Itu suka ke tempat orang-orang yang mau umroh, mau haji itu mesti tahu entah saudara, entah teman itu mesti saya Usahakan untuk datang minta sebelum berangkat jadi bisa titip doa, nggak pulangnya malah jarang. Tapi kalau sebelum berangkat itu memang mau titip doa. Titip doa supaya bisa Ya, kesana lagi. kesana. Bisa dipanggil Allah setiap tahun ke sana. Kita nggak tahu nih yang mana nih, apakah yang sedekah, apakah yang nitip doa, tapi semuanya dilakukan akhirnya yang jelas tiap tahun rutin bisa berangkat ya, alhamdulillah ya. Kalau Bapak Ibu sehari-hari apa Bu kegiatannya? Saya bikin tahu bakso. wira swasta. Kalau saya pedagang. Ya. Ya tahu bakso juga ada snack-snack Naik kering. untuk oleh-oleh itu. Gimana sekarang perkembangannya? Ya alhamdulillah masih lancar gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah juga bisa istilahnya akhirnya bisa tiap tahun juga gitu. Berdagang itu kita bisa umroh tiap tahun. Terus ini kalau arti kan sudah 3 kali umroh, kalau Bapak malah 4 kali ya. Haji terus 4 kali umroh, Ibu 3 kali, itu perubahan apa Pak yang didapatkan? Karena
kita ketahui bahwa kalau umroh itu ya banyak tempat mustajab, mungkin Bapak Ibu sudah merevisi doa, terus akhirnya berdoa, entah doa jangka panjang, jangka pendek, itu apa aja yang sudah tercapai dan apa yang dirasakan gitu setelah umroh. Kalau dari keluarga itu ya kemudahan gitu ya, kelancaran dalam urusan itu, termasuk orang-orang yang titip doa itu banyak yang terkabul. Oh, jadi banyak nih doa. Ya, Saya kan sedia buku. sedia kalau buku. mau berangkat umroh. Iya. Siapa yang mau nitip buku silahkan menulis. Nanti saya bacakan di sana. Lah bukunya di mana? Buku diare itu loh. Oh berarti nanti ada yang ngechat terus nanti silahkan tulis gitu. Langsung ya biasanya datang ke sini. Orang mesti ada yang kesini tahu kalau siapa yang mau umroh biasanya seperti saya ternyata. Oh, sama-sama ya, titip-titipan doa. Iya. Kalau mau titip Iya. doa, pasti saya bilang gitu. Bu, kalau mau titip doa silakan nulis. Nanti saya bacakan di sana. Pasti saya bacakan. Ada nggak Bu yang nitip doa yang kira-kira wah banget gitu terus akhirnya dikabulkan? Yang udah nitip doa ke Ibu bacain doanya gitu. Misalnya minta anak gitu. Alhamdulillah. Bisa punya anak. Tak jodoh ya. Ya. Itu seringnya diberi kemudahan biar lulus kuliahnya. Paling enggak kita ke sana itu bermanfaat bagi yang di sini. Iya. Kadang kalau ada yang mau umroh itu saya membawakan yang seumuran saya misalnya. Saya itu kan mesti ada minyak-minyak buat pegel-pegel itu saya bawakan. Apa yang kira terus kasih tahu bawa obat mata, tetes mata itu. Jadi apa yang pengalaman saya dapat di sana. Langsung dikasih tahu. Ya. Iya, menarik ini jadi kurir doa. Karena kan menyampaikan doa, titip doa, dikabulkan, terus disampaikan di Ka'bah, di tempat mustajab, terus akhirnya alhamdulillah dikabulkan. Punya anak, nikah, macam-macam Bu ya. Insya Allah tahun depan udah buka sih Bu, kalau mau daftar lagi, nanti siapa tahu mau buka penitipan doa lagi gitu ya. Saya memang ada rencana, tapi bawa adik saya yang ada di Purworejo. Karena adik saya yang meragil itu suaminya kan sudah meninggal kena COVID, nah itu mau saya Untuk menghibur lah istilahnya. enggak mumpung apa ya ada rezeki ingin ngajak paling enggak keluarga sampai sana. Umroh LQ apa umroh biasa? Biasa. Kalau LG berat, kalau yang untuk pemula loh. Iya benar, karena memang harus fisiknya ya kan. Beda banget. Saya aja kaget kok yang udah ketiga. Tapi kan keutamaannya juga paling tinggi. Iya. Ya paling enggak awal Ramadan lah masih dapat Ramadannya. ya. Tapi kalau yang LG, kalau fisik seperti saya mungkin Kalau perubahan lagi, apa lagi Bu? Perubahan yang didapatkan setelah umroh? ya setiap ketemu orang tuh yang kira-kira mampu punya mobil, sudah punya rumah, kehidupannya sudah itu mesti saya ajak-ajak umroh pun mumpung sehat, kakinya nggak sakit, mumpung apa masa anak-anak sudah besar mau apa menunggu apa, jangan menunggu umroh tua. Masalahnya itu kan ibadah fisik tadi sana, jadi terutama kaki. Di sana misalnya badan sehat kakinya sakit juga nangis, nah, mesti nggak bisa ke masjid. Dan umur kan nggak ada yang tahu. Ada kesempatan segera ya Bu ya. Tapi di sana Ibu selalu ini ya sehat gitu ya. Nah, paling batuk ini memang pernah 2 hari yang LG itu 2 hari nggak ke masjid, nggak puasa, nggak boleh sama dokter Fahrudin. Harus banyak minum air sih, kan di sana panas sekali jadi itu batuk dari awal sampai pulang sampai di rumah hampir 1 bulan itu baru. Kalau di keluarga mungkin spesifiknya perubahan yang kemudahan yang didapatkan setelah umroh itu atau ya, di doa tertentu untuk keluarga gitu, alhamdulillah dikabulkan gitu. Kan sekarang anak-anak sudah banyak yang sudah kerja, sedikit-sedikit sudah punya uang sendiri. Nah, dulu ketika masih kuliah kan berat loh, kuliah 3 orang. Itu mungkin sekarang sudah selesai kuliahnya, sekarang kita berdua ini kalau punya uang tinggal untuk ibadah. Jadi sudah nggak mikir. Anak sudah mandiri. Nggak kepingin misalnya beli mobil yang bagus, tambah rumah, tambah tanah, itu sama sekali nggak kepikir. Ibadah aja ya. Mumpung masih sehat, mumpung kakinya nggak sakit itu aja.
Usia pasti ibadah. Udah berapa Bu? Bapak usianya? 60 tahun. Tapi masih bugar kayaknya. Ya. Olahraga Mas. Kemarin itu di LK itu saya itu kan memaksakan diri, pokoknya setiap sholat harus ke masjid. Jadi sama yang muda-muda itu wah dikatakan ngoyo. Saya bilang kalau di sini itu memang harus ngoyo gitu loh, harus kesempatan tidak bisa diulang lagi karena kan di Indonesia nggak ada tawaf, nggak ada sa'i. Nah, kita bilang biayanya mahal, jadi di sini harus semangat itu. Jadi yang muda-muda itu saya kasih motivasi gitu. Jadi saya kan berlima apa berenam itu kan yang muda-muda semua, di bawah saya semua sekamar itu, yang dari Banyu Biru itu ya, sama Bandungan, sama Luro, dan yang sini dari Kalongan sini Ungaran Timur, yang masih muda lah di bawah saya gitu, tapi kan kadang kurang semangat gitu toh. Ya, rasa motivasinya kita harus semangat, mumpung di sini pahalanya besar gitu, sholatnya 100.000 kali lipat ya, jadi jangan kendor untuk pergi ke masjid, minimal jamaahnya itu jangan sampai lepas gitu. Jadi memotivasi yang lain gitu. Jamaah tapi terasa Selesai umrah juga bisa jadi agen juga. Jadi karena saya kebaikannya sudah didapatkan, sudah dirasakan, berarti jangan berhenti di Bapak Ibu aja. Berarti tadi kan ke keluarga, ke siapa, ayo yang masih punya kesempatan, ada kemampuan, mumpung masih ada waktu, masih punya kekuatan. Ya itu dulu, makasih Bu. Ini semoga bisa buka buku lagi, buku titipan doa dari 24 bisa buka titipan doa lagi. Ya, kata untuk Esa Baitullah. Satu kata yang menjabarkan Esa Baitullah, kesannya itu yang berkesan apa? Ikonnya kan Esa Baitullah, wasilah tarbiyah yang sangat dahsyat itu ya. Jadi itu mewakili banget ya. Jadi memang SAO itu memang apa ya? keren. Is the best. Ya, semoga doanya supaya bisa terus meningkatkan ya, menjaga, meningkatkan, upgrade lagi supaya bisa melayani jamaah lebih baik lagi. Terima kasih Bapak.